Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam selawat kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tugas yang diberikan dosen kepada saya dengan mata kuliah secara peradaban Islam. Oke teman-teman, materi kita kali ini adalah Arab pra-Islam, meliputi letak geografis Arab, sosial budaya, dan kepercayaannya pada masa itu. Pengantar pembahasannya meliputi geografis Jazirah Arab, demografi penduduk Arab, terus ada juga sosial dan moral masyarakat Arab, terus politik dan perekonomian Jazirah Arab, dan agama Jazirah Arab pada masa pra-Islam atau sebelum Islam. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengantar pembahasan meliputi geografis Jazirah Arab, demografi penduduk Arab, sosial dan moral masyarakat Arab, terus ada politik dan perekonomian Jazirah Arab, dan yang terakhir agama Jazirah Arab. Kita langsung saja. Yang pertama, geografi Jazirah Arab. Sedikit menjelaskan, Jazirah Arab adalah tempat lahirnya agama Islam dan kemudian menjadi pusat Islam, merupakan pusat dari peradaban dan kebudayaan seluruh umat Islam. Negeri Arab sendiri terletak di sebelah barat daya Asia dan merupakan semenanjung yang dikelilingi laut dari 3 jurusan. Yang pertama Laut Merah, terus ada juga Lautan Hindia, dan terakhir Teluk Persia. Menurut Ahmad Syalabi, Jazirah Arab terdiri atas 2 bagian. Yang pertama jantung Arab, yakni daerah pedalaman Arab. Tempat paling utama adalah Najd, merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan, dan sedikit penduduk karena daerahnya tandos. Yang kedua sekitar Jazirah, yakni daerah pantai di pinggir laut. Di selatan ada Yaman, di utara ada Ghassan, di timur ada Ihsa dan Bahrain, dan di barat ada Hijaz. Di bagian tengah dan selatan hujan turun teratur sehingga subur ditanami, yakni daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Baik, berikutnya yakni demografi penduduk Jazirah Arab. Para ahli membagi penduduk Jazirah Arab sebagai berikut. Ada Arab Baidah atau bangsa Arab yang punah, terus ada juga Arab Bakia, bangsa Arab yang masih lestari. Pertama, Arab Baidah, bangsa Arab yang telah punah, yaitu kabilah mereka yang termasuk yaitu Ad, ada Tasmud, Tahsam, Judais, dan lain-lain. Sedangkan nabi yang pernah diutus untuk Arab Baidah adalah Nabi Hud alaihissalam untuk kaum Ad, Nabi Saleh alaihissalam untuk kaum Samud, dan Nabi Syuaib alaihissalam untuk kaum Madian atau penduduk Aikah. Sedangkan Arab Bakia atau bangsa Arab yang masih lestari, dan mereka berbagi menjadi kelompok. Ada berapa? Ada 2 kelompok yang Arab Bakia ini.
Itu ada Arab Aribah dan juga Arab Mustarabah. Yaitu Arab Aribah adalah Arab, yaitu kelompok Khatahan dan tanah air mereka yaitu Yaman itu sendiri. Sedangkan Arab Mustarabah adalah mereka sebagian besar dari penduduk Arabia, dari dusun sampai kota, yaitu mereka yang mendiami bagian tengah Jazirah Arab dan negeri Hijaz sampai ke lembah Suria. Sedangkan secara tempat tinggal bangsa Arab terbagi menjadi dua, yaitu penduduk pedalaman dan juga penduduk penetap atau yang menetapi itu sendiri. Pertama, penduduk pedalaman atau Hal al-Badawi, mereka ini adalah pengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang mereka mengembara dari tempat ke tempat lain atau tidak menetap lah. Sedangkan yang penduduk yang menetap ini atau Hal al-Hadara, ya ini mereka sudah tahu pertanian. Mereka ini sudah tahu kayak pertanian seperti bercocok tanam, mengelola tanaman, terus ada kerajinan, terus mereka juga berdagang gitu loh, bahkan sampai berdagang sampai sama orang luar negeri atau bukan orang Arab itu sendiri. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yang berikutnya yakni sosial dan moral masyarakat Arab. Gitu. Terdapat klasifikasi sosial di masyarakat Arab yang berbagi menjadi kaum bangsawan dan lapisan masyarakat. Kaum bangsawan yakni mereka hidup terpandang, udah tau lah mereka hidup pasti terpandang merdeka gitu dan dihormati dan dijaga gitu kan. Sedangkan lapisan masyarakat itu terdapat beragam gaya hidup yang bercampur baur antara kaum laki-laki dan wanita, berupa pelacuran di mana-mana, gila-gilaan, pertumpahan darah, dan perbuatan keji seperti perbuatan zina merata pada setiap lapisan masyarakat itu sendiri. Ada juga orang tua yang mengubur anak hidup-hidup atau wanita mereka karena takut gitu, malu karena enggan menafkahinya, dan laki-laki dibunuh lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Terus mereka juga hidup dan mati demi fanatisme kesukuan di bangsa Arab, di masyarakat jahiliyah gitu, di kesukuan Arab, dan hubungan tali rahim mereka yang ada serta mereka gunakan untuk berjibaku dalam peperangan gitu. Kecuali pada mereka ada juga bulan yang diharamkan untuk berperang. Di posisi masyarakat jahiliyah seperti itu, mereka masih menghormati suku atau budaya nenek moyang mereka, dilarang untuk perang di masa-masa bulan-bulan yang diharamkan berperang atau Ashurul Hurum. Singkat kata teman-teman, bahwa kondisi sosial yang berlaku di masyarakat jahiliyah benar-benar rapuh dan dalam kebutaan gitu sebelum pra-Islam. Kebodohan mencapai puncaknya, khurafat merajalela di mana-mana, orang-orang hidup layaknya binatang ternak, wanita diperjualbelikan, udah hal yang biasa gitu. Bahkan terkadang dia perlakukan bak benda mati wanita tersebut. Jadi benar-benar enggak dihormati gitu kan. Insyaallah ya. Jadi kayak alhamdulillah banget itu loh datangnya Islam di Arab, berpengaruh banget sama dihormati gitu kan, dihormati wanita itu insyaallah. Namun ini yang kerennya nih, mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji. Itu kemuliaan mereka meliputi ada juga kebanggaan pada diri sendiri dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Mereka masih melarang itu kezaliman di mana-mana. Terus tekad yang pantang surut, semangatnya mungkin lemah lembut, tenang dan waspada. Terus gaya hidup yang lugu dan polos. Timbulnya sifat jujur, amanah, serta
anti menipu dan berdusta. Oke, baik, berikutnya politik di Jazirah Arab. Orang-orang Arab berdiri dari orang-orang pedalaman dan perkotaan. Kabilah-kabilah pedalaman itu terpancar di dusun-dusun, sulit untuk membuka kekuatan kolektif, memiliki tradisi pembangkangan atas kabilah yang lain. Itu politik di Jazirah Arab para Islam ya. Terus ada kemunculan kerajaan Kindah pada tahun 480 sampai dengan 529 Masehi. Salah satunya kerajaan yang di tengah Jazirah Arab. Usianya sangat pendek dan kembali ke kabilah mereka. Raja pertama Hajar Akhil Al-Mirar tunduk pada kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya yang bernama Harith bin Amr berhasil meluaskan wilayah ke Hira. Terus ada juga kerajaan-kerajaan di perkotaan di Yaman, misalnya wilayah selatan, wilayah utara, dan Hijaz atau wilayah barat. Kerajaan-kerajaan di perkotaan seperti di Yaman itu terdapat kerajaan Ma'in dan kerajaan Khotbah yang berdiri pada tahun 1200 sebelum Masehi sampai dengan 700 sebelum Masehi ya. Terus ada juga kerajaan Sabah yang berdiri pada tahun 955 sebelum Masehi sampai dengan 115 sebelum Masehi. Terus ada juga kerajaan Himyar, penduduk Romawi di Yaman. Terus ada juga pendudukan Persia di Yaman juga. Berikut kerajaan-kerajaan di utara Jazirah Arab. Di utara, terus ada terdapat kerajaan-kerajaan di perkotaan kayak di Yaman. Berikutnya kerajaan di utara Jazirah Arab. Itu terdapat kerajaan Anbatah. Itu berdiri pada tahun 400 sebelum Masehi sampai dengan 105 sebelum Masehi. Terus ada kerajaan Tadmur, kerajaan Hira, dan juga kerajaan Ghassan. Terus di Hijaz itu pertumbuhan Makkah dan kisah Ismail. Ada juga tahun gajah dan usaha penghancuran Ka'bah. Itulah politik Jazirah Arab pra Islam. Kita berikutnya yakni perekonomian Jazirah Arab. Pada masa pemerintahan kerajaan Sabah di Himyar, kerajaan di Yaman, di Jazirah Arab Selatan, kegiatan perdagangan orang Arab meliputi laut dan darat. Terus ada kegiatan perdagangan di laut, mereka pergi ke India, Tiongkok, dan Sumatera. Terus kegiatan perdagangan di daerah ialah di Jazirah Arab sendiri. Terus pada musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Sedangkan pada musim panas melakukan perdagangan ke Syam. Itulah perekonomian. Terus pada musim haji, bulan-bulan haram, pasar-pasar Arab terkenal seperti Uqiyah, Zulmazaz, Madinah, dan lainnya beroperasi, berbukalah pada bulan-bulan haram atau musim haji itu. Terus dalam hal perindustrian berupa tenunan, semak, kulit binatang, dan lainnya oleh masyarakat Yaman, Hira, dan di pinggiran kota Syam. Dan mereka sama kulit binatang hasil buruan mereka, terus dikeringin, terus dijual gitu. Terus di kawasan domestik Jazirah Arab ada sedikit industri yang bercocok tanam, membajak sawah, dan berternak kambing, sapi, serta unta. Terus ada juga kaum wanita rata-rata menekuni seni memintal, namun barang tersebut karena menjadi sasaran peperangan pada masa itu. Oke, berikutnya agama
Jazirah Arab pra-Islam. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti agama yang dibawa nenek moyang mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Hingga Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuzah, membawa berhala Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah dan mengajak penduduk Mekah untuk menyembahnya, maka orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti. Jadi mayoritas bangsa Arab sendiri dulu mereka mengikuti agama nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi setelah munculnya Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuzah, membawa berhala Hubal gitu, terus meletaknya di dalam Ka'bah, ya banyak penduduk Makkah yang menyembahnya. Bukan orang Makkah juga sih, ada juga orang-orang Hijaz juga kan. Terus ada juga berhala yang paling dahulu mereka sembah adalah Manat tuh, sebelum datang Hubal gitu kan. Ada di tempatnya Mushwalal di tepi Laut Merah di Yastrib dekat Qudaid. Kemudian mereka membuat Lata, dewa tertua di Taif, dan Uzza di lembah Kurma Wadil Nakal di Hijaz. Terus penganut agama Yahudi juga banyak mendirikan koloni di Jazirah Arab, salah satunya di Yastrib. Aliran Kristen pun mulai memasuki Jazirah Arab gitu kan, di beberapa wilayah, salah satunya di Najran, dan mereka mendapatkan perlindungan dari Ethiopia atau Abbasiyah. Hingga akhirnya hanya ada sedikit yang beragama Hanif di Makkah, tuh terdapat sedikit banget yang masih mengikuti agama nenek moyang mereka. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup dulu dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam ucapan atau penyampaian. Mohon maaf dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.